Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Yang namanya menyimpan dendam akan selalu memaksa si pendendam untuk membalaskan dendamnya, bagaimanapun caranya. Karena alasan ini, menyimpan dendam tidak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Dan dendam ini juga yang diangkat ke kisah film Girl tahun 2020. Seorang wanita muda harus membalaskan dendam atas perbuatan bapaknya yang dilakukan ke ibunya dan juga dirinya. Tetapi karena dendam itu juga, wanita muda ini harus mengetahui yang selama ini dia anggap sebagai kebenaran adalah sebuah kebohongan. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah wanita muda itu. Di filmnya dia tidak ada nama. Sesuai judul, dia diberi label Girl. Tapi saya lebih suka manggil dia Bella. Bella sedang menuju ke sebuah desa tempat bapaknya tinggal untuk membalas dendam karena kelakuan bapaknya yang kasar. Bella dan ibunya terpaksa pergi dari rumah pada saat usia Bella 6 tahun. Belakangan ini Bella dan ibunya mendapat surat dari bapaknya. Itulah alasan Bella mengingatkan kejadian yang kelam itu dan harus membalas dendam. Di jalan, Bella menelpon ibunya. Bella minta ibunya untuk membaca surat dari bapaknya itu. Ternyata Bella dilarang membuka apalagi membaca surat dari bapaknya. Dan larangan itu datang dari ibunya. Setelah sampai di desa terpencil itu, Bella digodain dengan polisi yang menjaga desa itu. Offer you a little water? Yeah. Karena sudah bertahun-tahun Bella tidak pulang kampung, desa itu sudah menjadi desa yang hancur. Dan Bella lupa di mana alamat rumah bapaknya. Kemudian Bella masuk ke dalam sebuah klub untuk bertanya di mana dia bisa mencari alamat rumah penduduk. Dengan kata lain, dia mencari Pak Kades lah ya. Bapak bartender menyuruh Bella untuk mengecek alamat di buku telepon, yang kebetulan juga ada di klub itu. Bella kemudian mendatangi rumah bapaknya, yaitu cewek James, dengan membawa kapak di dalam tasnya. CW James! Bella masuk ke dalam, tetapi bapaknya dipanggil gak nyaut. Bella mengeluarkan kapaknya dan menelusuri rumah itu. Kemudian dia mengarah ke garasi mobil, dan di dalam garasi rupanya bapaknya sudah mati duluan. Bella marah dan kesal karena seharusnya yang membunuh bapaknya itu adalah dia. Tetapi bapaknya sudah mati duluan. Bella mendatangi pos polisi desa itu karena bapaknya mati di tangan orang lain. Tetapi polisi itu tidak ada di tempat. Bella kemudian mengarah ke tempat klub yang tidak jauh dari pos polisi. Di dalam klub, Bella bertanya, kapan pos polisi itu buka? Tetapi bapak bartender menjawab, kalau polisi itu tidak tentu jam kerjanya. Bella kemudian disuruh menunggu sampai polisi itu datang. Tak lama, bapak bartender itu langsung mengetahui kalau Bella adalah anak dari cewek James. Karena jaket yang dipakai Bella itu adalah punya bapaknya. Bapak itu kemudian menyuruh Bella untuk pulang kalau ingin selamat. Bella tanya kenapa, tetapi tidak dijawab.
Bella kemudian menelpon ibunya kalau dia harus mencari siapa pelaku yang membunuh bapaknya. Bella mendatangi pos polisi lagi, tetapi polisi itu belum ada. Saat Bella sedang mencuci baju, datanglah seorang laki-laki, yaitu Menawan. Setelah bincang-bincang, Menawan melihat kapak yang dibawa dengan Bella. Bella mengatakan kalau kapak itu pemberian dari bapaknya. Saat mereka jabatan tangan, Bella melihat jam tangan yang dipakai Menawan itu adalah jam tangan bapaknya, karena ada tulisan CWJ. Dan Menawan melihat kapak Bella itu juga ada tulisan CWJ. Mereka tatapan tajam dan akan membantai satu sama lain. Still wanna fuck me? Tiba-tiba polisi itu datang. Bella mengatakan kalau Menawan telah membunuh bapaknya. Dan polisi itu berjanji akan menegakkan keadilan. Dan Bella tidak jadi mengapak si Menawan. Bella dibawa masuk ke dalam mobil. Ternyata si Menawan malah duduk di depan dan Bella malah seperti tahanan. Rupanya polisi itu dan Menawan adalah kakak adik dan mereka dijuluki The Brothers. The Brothers ini ingin Bella menunjukkan uang yang bapaknya simpan. Tetapi Bella mengatakan kalau bapaknya itu tidak punya uang. Introduce you to this dude here. He's my half brother. My mom was prettier than. Just shut the fuck up. What money? The money your dad's got hidden. Polisi itu kemudian membahas surat yang bapak Bella kirim untuk Bella. Bella kaget, gimana polisi itu tahu soal surat yang bapaknya kirim. Bella tanya ke The Brothers, tetapi tidak dijawab. Bella kemudian dibawa ke rumah bapaknya untuk menunjukkan di mana uang yang dimaksud. Karena di surat itu bapaknya menulis kalau dia menyimpan uang dan uang itu untuk Bella. Bella disuruh mengatakan di mana letak uangnya, tetapi Bella tidak percaya kalau bapaknya menyimpan uang untuknya. Karena yang Bella tahu bapaknya itu adalah seorang bajingan. Tetapi polisi itu yakin kalau Bella tahu di mana uangnya. Where's your daddy's money? Polisi itu kemudian mau menyiksa Bella, dan Bella mengatakan kalau uangnya ada di bawah bak mandi. Saat mereka membongkar bak mandi, Bella berusaha meloloskan ikatannya. There's nothing here. Dengan lengan yang ketembak, Bella lari ke hutan dan diikuti dengan mereka. Setelah berhasil lolos, Bella masih tidak percaya kalau bapaknya menyimpan uang untuknya. Bella kemudian mendatangi tempat klub itu lagi dan bertanya dengan bapak bartender apa dia tahu soal uang yang dia simpan. Tetapi bapak itu menjawab kalau itu hanya omongan semata. Bella bertanya lagi, di mana alamat rumah The Brothers? Bapak itu tidak menjawab dan menyuruh Bella untuk pergi dari desa itu. Menemui The Brothers sama dengan menyerahkan nyawa. Bapak itu mengatakan desa ini hancur akibat ulah mereka. Tetapi Bella harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. I can't take money from a dead girl.
Sesampainya di lokasi, Menawan sedang memasak mie. Bella menyuruh Menawan untuk mengatakan bagaimana dia bisa tahu tentang surat yang dikirim dengan bapaknya. Tetapi Menawan tidak menjawab Bella. Bella sudah muak dengan basa-basi Menawan. Mereka mau menghantam satu sama lain. Saat Menawan terbakar, polisi itu pulang ke rumah. Bella langsung mengarah keluar, masuk ke mobil dan berusaha menghidupkan mobilnya. Bella kemudian dikejar dengan polisi itu. Bella kemudian berhenti di pemukiman, meninggalkan mobil dan mencari tempat sembunyi. Dan tentunya polisi itu masih mencari Bella. Saat Bella sedang sembunyi, Bella ditolong dengan ibu-ibu. Ibu ini adalah Betty yang menolong Bella. Betty kemudian mengobati lengan Bella yang ketembak. Sambil mengobati Bella, Betty menceritakan kedekatannya dengan bapak Bella. Rupanya, Betty menaruh hati dengan bapak Bella. Tetapi bapak Bella tidak ada waktu untuk menjalin sebuah hubungan, karena sisa hidupnya sibuk mencari keberadaan Bella. Bella menyela omongan Betty, kalau bapaknya itu adalah bajingan yang telah mengusirnya saat usia 6 tahun. Dan dia mengirim surat dan ingin kembali itu hanya karena ingin menyakiti Bella dan ibunya. Karena ibu Bella mengalami sakit punggung selama bertahun-tahun dan itu disebabkan dengan bapak Bella. Jadi Bella datang ke desa itu untuk membunuh bapaknya. Then where the hell was he? Kemudian Betty menjelaskan kalau bapak Bella adalah bajingan, tetapi dia tidak pernah mengasari seorang wanita. Dan isi surat itu adalah tentang uang yang ditabung dengan bapak Bella selama ini untuk Bella. Dan karena uang itulah, paman-paman Bella membunuh bapaknya. Bella makin kaget dan seakan tidak percaya dengan apa yang barusan dibilang Betty. Rupanya, polisi dan Menawan itu adalah paman Bella, kakak dan adik dari ibu Bella. They're my uncles. Saat Bella meracau, tidak terima dengan kenyataan, tiba-tiba datang paman Bella, yaitu si polisi ke rumah Betty. Setelah polisi itu pergi, Betty memberikan foto Bella dengan bapaknya. Betty mencuri foto itu dari bapak Bella karena bapak Bella frustasi saat melihat foto itu. Bella kemudian menelpon ibunya meminta penjelasan, tetapi telepon itu tidak diangkat. Bella memandangi foto itu dan dia punya pikiran kalau uangnya disimpan di bawah balok kayu di foto itu. Tidak mau lagi mikir panjang, Bella mengarah ke rumah bapaknya. Sesampainya di rumah, polisi itu sudah menunggu kedatangan Bella. Diam-diam dan pelan-pelan Bella masuk ke rumah dan mencari senjata. I can hear your heartbeat. Bella mau melawan pamannya, tetapi Bella dihantam duluan. Bella dipaksa mengatakan di mana letak uangnya, tetapi Bella menjawab dia tidak tahu uangnya berada di mana. Kemudian Bella menghantam kepala polisi itu. Setelah pamannya mati, Bella menggali tanah di bawah balok kayu mencari uang yang disimpan dengan bapaknya.
Tak lama kemudian Ibu Bella datang. Melihat saudaranya mati, Ibu Bella kaget. Bella meminta surat yang dikirim dengan bapaknya, tetapi surat itu ditinggal di rumah. Bella ingin tahu yang sebenarnya. Tetapi Ibu Bella menjawab kalau bapak Bella yang melakukannya, mengusir mereka dari rumah. Dan Bella tidak percaya dengan omongan ibunya dan menyuruh ibunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Raise me online. There's pickup truck. You were a drunk, stupid little girl. Nothing about nothing. Ibu Bella kemudian membantah omongan Bella. Kalau selama ini siapa yang merawat dan mengurus Bella. Bella menyuruh ibunya untuk melihat mayat bapaknya yang masih di garasi mobil. Tetapi ibunya tidak mau melihatnya. Tiba-tiba Bella mengamuk dan mengambil kapak mengarahkan ke ibunya. Bella ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ketakutan, ibunya menjawab kalau dulu bapaknya selingkuh. Itulah yang menyebabkan alasannya mengapa Ibu Bella pergi dan tidak ingin ditemukan sampai sekarang. Ibu Bella pamitan pulang, sedangkan Bella duduk meratapi nasibnya. Sebuah kebohongan yang besar baru terbongkar dan memaksanya untuk membenci dan berniat membunuh bapaknya sendiri, yang padahal bapaknya sangat menyayanginya. Setelah ibunya pergi, Bella sendiri yang mengubur bapaknya. Pagi harinya, Bella mendatangi bapak bartender dan ada Betty di sana. Bella memberikan sebagian uangnya kepada mereka dan sekaligus Bella pamitan untuk pergi. I think there's an opening for a new sheriff. Walaupun menyakitkan dengan mengetahui kebenaran, tetapi itu lebih baik daripada harus menjalani hidup dalam sebuah kebohongan. Tidak ada yang namanya perfect family, tetapi sebuah keluarga yang bahagia bisa dimulai dengan tidak berbohong, dimulai dengan hal-hal yang kecil. Itulah tadi cerita dari film The Girl tahun 2020. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.